Sejarah Indonesia ingin mempresentasikan KD 3.7, yaitu menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Materi yang akan dibawakan adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yang terdiri dari peristiwa proklamasi kemerdekaan, pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia, dan juga tokoh proklamator dan tokoh lainnya sekitar proklamasi. Dan kelompok 3 yang beranggotakan: Halo semua, perkenalkan, nama saya Monika Putri Dinanti. Nama saya Rahel Putri Aurelia. Halo, nama saya Iransyah. Halo, nama saya Riza. Hai, nama saya Laura Sasabila. Halo, nama saya Zefni Santriani. Menganalisis peristiwa proklamasi dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Materi: Proklamasi Peristiwa Kemerdekaan Indonesia. 1. Peristiwa proklamasi kemerdekaan. 2. Pembentukan pemerintahan pertama RI. 3. Tokoh proklamator dan lainnya sekitar proklamasi. 4. Maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan. 1. Peristiwa proklamasi kemerdekaan. Pertama, pada 6 Agustus dan 9 Agustus, Hiroshima dan Nagasaki dibom berturut-turut. Kedua, 12 Agustus 1945, pihak Indonesia dan Jepang bertemu di darat Vietnam. Jepang menyarankan Indonesia agar menyatakan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. Ketiga, pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Keempat, 16 Agustus 1945, golongan muda menculik Soekarno dan Hatta lalu dibawa ke Rengas Dengklok. Kelima, 17 Agustus dini hari, golongan muda disaksikan golongan tua merumuskan teks proklamasi. Keenam, 17 Agustus pagi hari, Insinyur Soekarno didampingi Hatta disaksikan banyak tokoh bangsa membacakan teks proklamasi. Ketujuh, 18 Agustus, diadakan sidang PPKI. PPKI mengesahkan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan memilih presiden dan wakilnya. Kedua, pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia. Yang pertama, pengesahan UUD 1945 dan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan hukum di Indonesia. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia juga melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan melalui mufakat. Yang ketiga, pembagian wilayah PPKI memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. 4. Pembentukan kementerian. Pembentukan kementerian digunakan untuk mempermudah kinerja pemerintahan. 5. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pada 22 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk membahas pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk menggantikan PPKI. 6. Pembentukan Kekuatan Pertahanan dan Keamanan. Pada tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya BKR sebagai Badan Pertahanan. 3. Tokoh proklamator dan tokoh lainnya sekitar proklamasi. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau biasa disebut Bung Karno. Bung Karno memiliki peran dalam menyusun teks proklamasi bersama dengan Bung Hatta. Beliau juga berperan dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta atau biasa disebut dengan Bung Hatta. Bung Hatta memiliki peran yang besar juga dalam proklamasi kemerdekaan, di mana beliau ikut serta dalam menyusun naskah proklamasi bersama Bung Karno dan Ahmad Subarjo. Yang ketiga, Mr. Ahmad Subarjo. Jojo Subarjo Ahmad Subarjo berperan dalam penyusunan konsep naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah seorang laksamana muda Jepang bersama Bung Karno dan Bung Hatta. 4. Makna proklamasi bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan. 1. Sosial. Proklamasi di bidang sosial memiliki arti kalau segala bentuk untuk diskriminasi rasial
dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia, dan semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. 2. Budaya. Proklamasi di bidang budaya memiliki arti kalau negara Indonesia memiliki kepribadian nasional yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. 3. Ekonomi. Proklamasi memberikan arah dan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan rakyat yang sejahtera dan mempunyai kekuasaan dalam menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri. 4. Politik. Melalui proklamasi suatu pernyataan kemerdekaan yang berisi dan menyatakan keputusan bangsa Indonesia yang telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu penjajahan dari para penjajah-penjajah dan bukti kemenangan atas mereka. 5. Pendidikan. Melalui proklamasi, Indonesia juga bertekad untuk memajukan kehidupan rakyat yang menjadi rakyat yang pintar, jauh dari keterbelakangan. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.